Perkenalkan, nama saya Yelpiananda Saputri, NIM 104-2026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah, semester 6 di UIN STS Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menyelesaikan tugas akhir atau UAS mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Bank yang dosen pengampunya adalah Bapak Kamal M. Fatoni. Nah, beliau adalah selaku dosen pengampu pada mata kuliah tersebut. Saya di sini tanpa banyak basa-basi langsung saja saya ke inti dari video kali ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai pasar modal. Yang pertama, pengertian pasar modal itu sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, sementara menurut Bruce Lee, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Nah, untuk sejarah pasar modal itu sendiri yang dikeluarkan oleh Ferenis pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yaitu Dunlop dan Co. Nah, atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi pasar yang satu ini dengan nama Vereniging for the Effectendehandel. Jika diterjemahkan bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Nah, pasar ini terletak di Batavia atau Jakarta. Nah, untuk fungsi pasar modal itu sendiri, yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, terus sarana untuk menciptakan pekerjaan juga, dan juga sebagai sarana peningkatan pendapatan masyarakat atau negara nih. Nah, pasar modal adalah juga sebagai indikator perekonomian negara. Nah, instrumen investasi pasar modal terdapat beberapa juga, diantaranya adalah pertama, saham, reksadana, surat utang atau obligasi, terus ada juga ETF atau Exchange Traded Fund kalau nggak salah, derivatif. Nah, manfaat pasar modal itu sendiri kalau untuk emiten, yang pertama nih, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Nah, tidak ada konvenen sehingga manajemen dapat lebih leluasa nih dalam pengelolaan dana ataupun perusahaan. Terus yang keempat, ada solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, untuk manfaat pasar modal untuk investor, yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Terus peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Nah, terus ada juga nih yang keduanya, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Terus dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Baiklah, saya lanjut mengenai pasar uang. Untuk definisi pasar uang itu sendiri adalah pasar instrumen jangka pendek. Nah, seperti deposito yang dapat dipindah tangankan, misalnya sertifikat deposito, euro dolar, surat berharga komersial, dan treasury bills. Dan juga untuk pasar uang
Pasar uang atau bahasa Inggrisnya itu money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dan dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Untuk ciri-ciri pasar uang, yang pertama, menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Nah, yang ketiga, tidak terkait pada tempat tertentu seperti pasar modal. Nah, tujuan pasar uang terdapat beberapa dari pihak yang membutuhkan dana atau modal. Nah, yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti menyelesaikan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo nih. Nah, yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan karena terjadinya kekurangan uang kas atau uang tunai. Nah, yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja seperti biaya operasi, upah karyawan, pembelian bahan baku. Nah, yang keempat, sedang mengalami kalah clearing dari pihak yang menanamkan dana atau modal nih, memperoleh keuntungan dengan tingkat suku bunga tertentu. Nah, yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam waktu relatif singkat pada keadaan ekonomi tertentu. Untuk transaksi di pasar uang, yang pertama, pasar uang antar bank. Transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lain, di mana bank yang menerima dana sedang kalah keriling. Nah, sertifikat Bank Indonesia atau SBI ini disingkat, sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan dikeluarkannya SBI untuk mengurangi peredaran uang uang di dalam masyarakat. Terus ada juga nih surat berharga pasar uang atau SPBU, bukan SBSN ya nih, surat berharga pasar uang. Nah, surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar, tujuannya untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekankan laju inflasi. Nah, untuk sertifikat deposito, surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Terus yang ada yang terakhir nih, pasar valuta asing, tempat seseorang dapat membeli atau menjual mata uang asing. Nah, lebih kurangnya itulah penjelasan dari materi pasar modal dan pasar uang kali ini. Baiklah, sepertinya itulah dari pembahasan pasar modal dan pasar uang. Saya selaku mahasiswa, saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian dan pemahamannya kurang. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.